antara embun dan cahaya. Di ufuk timur, fajar belum sepenuhnya membuka matanya. Kabut tipis masih bergelayut di punggung bumi, dan angin dini hari berbisik di telinga langit. Di tengah hening yang nyaris suci itu, langit menurunkan salamnya kepada tanah Jawa. Sebuah cahaya lembut mengalir dari ufuk seakan-akan surga sendiri hendak menandai sebuah kelahiran yang kelak mengubah sejarah. Di tanah yang subur, di hamparan pesawahan yang hijau, di antara gumam doa para petani, lahirlah seorang bayi laki-laki. Ia menangis, tapi tangisnya seperti denting gamelan yang lirih, tidak menusuk, melainkan menggetarkan. Orang-orang di kampung itu menyebut kelahiran ini membawa hawa sejuk, sebab sejak pagi buta, burung-burung berkicau lebih ramai dari biasanya, dan sinar mentari seperti lebih teduh. Bayi itu kelak akan dikenal sebagai Sunan Kalijaga, salah satu wali agung dari tanah Jawa, sang pengelana jiwa, sang pujangga dakwah, sang penjaga kearifan bumi. Namun pada hari itu, ia hanyalah seorang anak yang masih berselimut kain putih, diayun oleh ibunya dengan cinta yang tak terbatas. Kisah ini bukan sekadar lembar sejarah, ia adalah anyaman antara langit dan bumi. Setiap hela nafasnya kelak akan menjadi jembatan bagi hati-hati yang haus akan kebenaran, dan setiap langkahnya akan menjadi bait puisi yang abadi. Bab 2. Kelahiran dan masa muda. Ia lahir pada sekitar abad ke-15 Masehi, di Kadilangu, Demak. Ayahnya adalah seorang bangsawan sekaligus adipati bernama Tumenggung Wilatikta, atau dikenal pula sebagai Raden Sahur. Ibunya adalah wanita berhati lembut yang selalu menyimpan senyum di tengah segala keadaan. Sejak kecil, ia diberi nama Raden Said, nama yang sederhana namun syarat makna. Said berarti kebahagiaan atau keberuntungan, dan benar adanya, kehadirannya membawa kebahagiaan bagi keluarganya, keberuntungan bagi tanah kelahirannya. Raden Said tumbuh di tengah lingkungan yang makmur dan berpendidikan. Istana menjadi tempat ia belajar tata krama, sastra, dan seni. Namun di luar istana, ia sering bermain di tepi sungai, berlari di pematang sawah, mendengar cerita rakyat dari para petani, dan menyaksikan denyut kehidupan rakyat kecil. Dari sanalah, hatinya tumbuh dengan dua wajah. Satu wajah bangsawan yang gagah, dan satu wajah anak desa yang akrab dengan lumpur dan peluh. Sejak usia belia, ada tanda-tanda bahwa ia bukanlah anak biasa. Tatapannya dalam, seolah ia memandang sesuatu yang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata manusia biasa. Kadang ia termenung menatap aliran sungai, lalu berkata pelan, "Air ini tak pernah menolak siapapun yang datang padanya. Mungkin kelak manusia pun harus seperti air." Ucapan polos itu membuat ibunya sering terdiam, karena kata-kata itu terasa terlalu dewasa untuk anak seusianya. Namun masa muda Raden Said tak sepenuhnya berjalan lurus. Darah muda dan semangatnya yang besar membuat ia sering gelisah. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, tentang kekuasaan, tentang ketidakadilan, tentang mengapa sebagian orang hidup dalam kelaparan sementara sebagian lain tenggelam dalam kemewahan. Dalam pencariannya, ia mulai keluar masuk tempat-tempat yang jauh dari tata krama istana. Di masa itu, hidupnya mulai berbelok. Ia dikenal sebagai seorang pemberani yang tak segan merampas harta para pedagang kaya atau pejabat korup, lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Karena itulah masyarakat kecil mencintainya Yehari, tetapi para penguasa memandangnya sebagai duri dalam daging. Kelak masa Brendel ini akan menjadi jalan yang membawanya bertemu dengan cahaya sejati. Namun sebelum itu langit masih membiarkannya berlari dalam bayang-bayang, agar ia benar-benar memahami arti gelap sebelum kelak memeluk terang. Bab 3. Pencarian jati diri. Brendel Lokajaya hidup bagaikan sungai yang mengalir, kadang jernih, kadang keruh, kadang beriak, kadang tenang. Demikian pula perjalanan Raden Said. Ia lahir dalam buayan kemewahan, namun hatinya selalu resah melihat penderitaan rakyat. Ia melihat para pejabat memungut pajak berlebihan, pedagang besar menimbun hasil bumi, sementara di rumah-rumah rakyat miskin, asap dapur tak lagi mengepul. Gelora muda membuatnya tak betah hanya berdiam dan mengeluh. Maka ia memilih jalan yang keras, merampok harta orang-orang kaya yang zalim, lalu membagikannya kepada rakyat yang kelaparan. Raden Said tak peduli disebut pencuri atau perampok, sebab dalam hatinya ia merasa sedang menegakkan keadilan. Namun, seperti air yang mengalir di jalur yang salah, ia tak sadar bahwa perbuatannya mulai menjerumuskan dirinya ke dalam kesombongan. Ia bangga disebut Brendel Lokajaya, perampok sakti yang tak pernah tertangkap. Ia mulai menikmati rasa ditakuti, dan diam-diam merasa dirinya pahlawan. Pada malam-malam tertentu, ia duduk di tepi hutan, memandangi bulan yang menggantung seperti perak di langit, dan batinnya berbisik,
Apakah aku benar-benar pejuang atau hanya pencuri yang pandai memberi alasan? Kebimbangan itu tumbuh seperti bayangan yang mengikuti langkahnya. Hingga pada suatu hari, takdir menuntunnya bertemu dengan seorang ulama besar, pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Bab 4. Pertemuan dengan Sunan Bonang. Hari itu, hutan tampak seperti menyimpan rahasia. Pohon-pohon berdesir seolah berbisik, dan udara terasa lebih tenang dari biasanya. Di tengah jalan setapak, Raden Said melihat seorang lelaki tua duduk di tepi sungai, menurunkan kail ke air yang jernih. Lelaki itu berpakaian sederhana, namun wajahnya memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan. Ikan-ikan tampak berenang di dekatnya, tetapi tak satu pun tersangkut di kail. Raden Said mendekat dan dengan nada bercanda bertanya, "Kakek, mengapa kau memancing dengan umpan berupa emas?" Lelaki itu yang tak lain adalah Sunan Bonang tersenyum tipis dan menjawab, "Aku sedang mencari ikan yang tak tergoda oleh kilau dunia." Jawaban itu menusuk hati Raden Said, namun egonya menahan untuk mengakuinya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Sunan Bonang melanjutkan, "Begitu pula manusia, wahai anak muda, banyak yang terjerat oleh umpan dunia, harta, kuasa, kemasihuran, dan jarang sekali yang mampu berenang bebas dari semua itu." Raden Said terdiam. Ia merasa seperti air sungai yang tiba-tiba berhenti mengalir. Kata-kata itu terlalu tepat menggambarkan dirinya. Hari itu, percakapan mereka berlangsung lama. Sunan Bonang tidak menasihati dengan nada menggurui. Ia bercerita dengan perumpamaan, dengan kisah yang sederhana namun dalam maknanya. Bagaikan petani menabur benih, Sunan Bonang menanamkan kesadaran di hati Raden Said. Akhirnya, Raden Said menyerah. Ia meletakkan semua kebanggaan dan kesombongannya lalu bersujud di hadapan Sunan Bonang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Guru, ajari aku menjadi manusia yang benar." Sejak hari itu, Brandel Lokajaya lenyap. Yang tersisa adalah seorang murid yang penuh kerendahan hati, berjalan di bawah bimbingan seorang wali. Bab 5, Perjalanan Dakwah, Menyemai Cahaya di Tanah Jawa. Setelah berguru kepada Sunan Bonang, Raden Said berubah seperti malam yang berganti fajar. Ia bukan lagi Brandel Lokajaya yang mengandalkan kekuatan tangan, melainkan seorang penebar cahaya yang mengandalkan kekuatan hati. Sunan Bonang memberinya bekal ilmu agama, filsafat, dan kebijaksanaan hidup. Namun yang paling berharga adalah pelajaran untuk mendekati manusia tanpa memaksa. Sunan Kalijaga mengerti bahwa iman tak dapat dipaksa masuk ke hati seperti paku dipukul ke kayu. Ia harus tumbuh seperti bunga yang mekar karena sinar matahari dan air hujan. Maka, Sunan Kalijaga memilih jalan dakwah yang penuh kelembutan. Ia tidak membongkar tradisi lama dengan kasar, melainkan merangkainya dengan nilai-nilai Islam. Ia tahu bahwa manusia mencintai apa yang sudah mereka kenal, maka ia menjadikan wayang, gamelan, seni ukir, dan tembang Jawa sebagai jembatan menuju kebenaran. Di setiap pertunjukan wayang yang ia pentaskan, lakon-lakon Mahabharata atau Ramayana, ia sisipi nilai tauhid. Di setiap bait tembangnya, ia titipkan pesan bahwa segala keindahan dunia hanyalah bayangan, dan yang kekal hanyalah Tuhan. Ia berkelana dari desa ke desa, dari keraton hingga kampung nelayan. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendengar nasihatnya, tetapi juga untuk merasakan keteduhan yang memancar dari dirinya. Banyak yang berkata, bersama Sunan Kalijaga, hati terasa seperti sawah yang disirami hujan pertama setelah kemarau panjang. Bab 6. Ajaran-ajaran yang menghidupkan jiwa, Sunan Kalijaga bukan hanya seorang pendakwah, ia adalah seorang pujangga hati. Kata-katanya tidak sekadar terdengar indah, tapi menghidupkan jiwa. Ia pernah berkata, "Urip iku uruk, hidup itu harus memberi cahaya." Bagi Sunan Kalijaga, cahaya bukan sekadar penerangan, melainkan kasih, kebaikan, dan manfaat bagi sesama. Ia mengajarkan kesabaran bagaikan gunung yang tak terguncang oleh badai, kerendahan hati bagaikan sungai yang selalu mengalir ke tempat rendah. Ia juga mengingatkan agar manusia tidak tertipu oleh kilau dunia. Sandangmu, panganmu, pangkatmu, mung titipan. Yen wis bali kabe ora ana sing kowe gawa. Pakaianmu, makananmu hanyalah titipan. Saat pulang nanti tak ada yang bisa kau bawa. Dalam setiap wejangannya, ia menanamkan 3 hal. 1. Tauhid, menyembah hanya kepada Allah. 2. Akhlak, menjadi manusia yang baik kepada sesama. 3. Amal, berbuat nyata untuk kebaikan dunia. Metode dakwahnya membuat Islam diterima dengan damai di tanah Jawa. Tidak ada pedang yang dihunus, tidak ada darah yang mengalir, hanya seni, budaya, dan kata-kata yang mengetuk pintu hati. Bagi Sunan Kalijaga, dakwah bukan soal memenangkan perdebatan, tapi memenangkan hati. Dan di sanalah letak keagungannya. Bab 7.
hari-hari terakhir dan wafatnya sang wali. Waktu terus berjalan bagaikan aliran sungai yang tak pernah berhenti meski batu mencoba menghalangi. Usia Sunan Kalijaga kian senja. Rambutnya memutih seperti kapas di ladang, kulitnya mulai keriput, namun sinar di matanya tetap seperti fajar yang tak pernah padam. Di usia tuanya, Sunan Kalijaga lebih banyak tinggal di Kadilangu, Demak. Namun, meski raganya sering di satu tempat, hatinya tetap mengembara ke seluruh penjuru Jawa. Murid-muridnya datang silih berganti, membawa kegelisahan, harapan, dan pertanyaan hidup. Ia tetap memberi nasihat dengan suara lembut dan senyum hangat. Tidak ada tanda-tanda ia akan pergi, sebab kehidupannya sehari-hari seperti biasa. Memimpin doa, mengajarkan tembang, berbicara tentang kehidupan, dan mengingatkan agar manusia selalu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Namun suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Sunan Kalijaga memanggil keluarganya dan para murid dekat. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Waktuku sudah dekat, cahaya yang Allah titipkan kepadaku akan segera kembali kepadanya. Jaga ajaran ini, jangan kalian kotori dengan kesombongan atau hawa nafsu." Tak ada yang berani menanggapi, hanya tangis yang terdengar pelan. Malam itu, Sunan Kalijaga memejamkan mata lebih lama dari biasanya, seperti seseorang yang tengah menikmati tidur yang damai. Dan di saat fajar menyingsing, nafasnya berhenti dengan lembut, tanpa keluhan, tanpa kesakitan. Kabar wafatnya Sunan Kalijaga menyebar cepat. Dari desa ke desa, dari pesisir hingga pegunungan, orang-orang datang ke Kadilangu untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka tidak hanya kehilangan seorang guru, tapi juga seorang sahabat, ayah, dan pelindung. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah, bukan hanya untuk mendoakan, tetapi juga untuk mengingat bahwa cahaya kebaikan tidak pernah benar-benar padam. Warisan yang tak pernah mati. Sunan Kalijaga meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada emas atau tahta. Ia meninggalkan jalan hidup. Jalan yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukan pada senjata, tetapi pada kelembutan hati. Bahwa agama bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun. Ia mengajarkan bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya tanpa kehilangan kemurniannya, bagaikan air yang mengisi tempayan tanpa mengubah bentuk tempayan itu. Ia membuktikan bahwa kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya ke dalam hati manusia bila disampaikan dengan kasih. Hingga kini, wayang kulit, tembang Jawa, dan gamelan yang ia gunakan sebagai sarana dakwah masih hidup menjadi saksi bisu dari kebijaksanaan seorang wali. Ajarannya mengalir dari generasi ke generasi bagaikan sungai yang tak pernah kering. Dan bagi mereka yang mau merenung, setiap desir angin di persawahan, setiap gemericik air di sungai, setiap denting gamelan di malam temaram, semuanya seperti membawa suara Sunan Kalijaga yang berbisik, "Urip iku urup, hidup itu harus memberi cahaya. Jadilah pelita meski kecil, namun menerangi sekitarmu."